warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herni Budiati SPD MBD selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya selaku moderator mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu doa. Acara yang kedua yaitu paparan oleh Bapak Tri Suseno, Sarjana Pendidikan. Dan yang ketiga adalah tanya jawab. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk selanjutnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara selanjutnya yaitu paparan seminar hasil laporan oleh Bapak Tri Suseno SPD. Kepada Bapak Tri Suseno SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan waktu pada pribadi saya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Herni Budiati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Surakarta, sekaligus sebagai mentor di kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada kegiatan periode kedua di lingkungan SMP Negeri 7 Surakarta. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman rekan-rekan sejawat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Surakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri seminar pada sore hari ini. Untuk seminar yang akan saya sampaikan adalah RHK yang saya laporkan, yaitu upaya meningkatkan aktivitas belajar matematika menggunakan pendekatan matematika realistik di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Pada kegiatan di orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Untuk pertama-tama mau izin memperkenalkan diri, saya Tri Suseno, NI P3K 1980 08 13 2022 21 1003 P3K tahun 2022, jabatan ahli pertama guru matematika SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Laporan orientasi kami yang pertama adalah tentang visi Kota Surakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026 Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Pada misi yang difokuskan pada pendidikan di Kota Surakarta adalah misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan budaya, dan olahraga. Ini merupakan perwujudan dari visi kreatif dari pemerintah Kota Surakarta. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Timeline pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama adalah pembukaan di tanggal 3 September, kemudian dilanjutkan dengan LMS Solo Asis pada tanggal 20, 23, 24, 25, dan 26 September. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi akademik pada tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober. Dilanjutkan dengan kegiatan remedi orientasi tempat kerja dilaksanakan pada tanggal 3, 4,
7, 8, dan 9 Oktober. Untuk seminar hasil laporan tempat kerja yang sedianya dilaksanakan di tanggal 10, 11 ternyata dimundurkan menjadi tanggal 14, tanggal 15 Oktober 2024 khusus angkatan kedua. Yang kemudian nanti rencananya akan dilanjutkan kegiatan evaluasi dan penutupan. Untuk kegiatan seminar pada hari ini kita laksanakan pada Senin hari ini tanggal 14 di ruang staf SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Identifikasi isu. Identifikasi isu yang saya angkat adalah rendahnya aktivitas belajar matematika peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta melalui hasil pengamatan guru dalam hal aktivitas menyelesaikan tugas secara kelompok dan aktivitas menyelesaikan tugas secara mandiri. Gagasan yang saya angkat adalah upaya meningkatkan aktivitas belajar matematika menggunakan pendekatan matematika realistik di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, para peserta diharapkan untuk membuat RHK, di mana untuk yang pertama adalah identifikasi isu. Kegiatan yang pertama adalah identifikasi isu, di mana kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya aktivitas belajar matematika peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Di mana tahapan untuk selanjutnya adalah memeriksa akar penyebab rendahnya aktivitas peserta didik dan diskusi dengan rekan sejawat Kombel, dalam arti Kombel Matematika yang diketuai oleh Ibu Revina. Kemudian output hasil dari observasi siswa dan catatan rekan sejawat dan dilanjutkan dengan penerapan nilai berakhlak, di mana aplikasi yang diharapkan pada kegiatan ini adalah berorientasi pada pelayanan serta perwujudan nilai harmonis. Kemudian untuk rencana hasil kerja berikutnya adalah rencana aktualisasi. Pada rencana aktualisasi ini, kegiatan yang pertama yaitu merencanakan penyelesaian masalah dengan Kombel Matematika untuk mendesain model pembelajaran matematika realistik, di mana tahapannya yaitu merencanakan aktualisasi, mengaitkan observasi, refleksi, dan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Output dari kegiatan tersebut adalah hasil diskusi berupa rancangan modul ajar. Penerapan yang diharapkan dari nilai berakhlak adalah menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, merupakan aplikasi dari kolaboratif dan harmonis. Kegiatan berikutnya adalah membuat aktualisasi. Membuat aktualisasi sesuai dengan hasil diskusi Kombel Matematika. Kemudian tahapannya mengaitkan materi pembelajaran di modul ajar untuk materi transformasi geometri dengan kehidupan sehari-hari siswa di sekolah. Outputnya adalah modul ajar yang sudah divalidasi oleh Ketua Kombel dan Kepala Sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penerapan nilai berakhlak ini merupakan melaksanakan rencana kerja dengan tepat waktu, merupakan perwujudan perilaku yang akuntabel. Kemudian rencana hasil kerja yang berikutnya adalah melaksanakan aktualisasi. Aktualisasi di sini melaksanakan aktualisasi sesuai dengan rencana pembelajaran. Tahapannya pembelajaran sesuai dengan sintak berdasarkan karakteristik pembelajaran matematika realistik. Output yang diharapkan nanti adalah ada catatan aktivitas peserta didik, refleksi siswa, dan refleksi guru. Penerapan nilai berakhlak beradaptasi dengan perkembangan situasi dan berorientasi pada kemajuan untuk menjawab harapan publik merupakan perwujudan dari perilaku yang adaptif. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan evaluasi, aktualisasi, dan rencana tindak lanjut ini tahapannya mengevaluasi catatan aktivitas peserta didik sebagai asesmen formatif maupun asesmen sumatif di akhir semester dan membuat rencana tindak lanjut. Output dari kegiatan ini adalah hasil evaluasi peserta didik dan rencana tindak lanjut, di mana penerapan nilai berakhlak yang diharapkan adalah menghasilkan output hasil asesmen formatif dan sumatif secara tepat isi, tepat saji, dan tepat manfaat adalah perwujudan dari perilaku yang kompeten. Kemudian untuk kegiatan berikutnya adalah rencana kerja menengah dari tahun 2024-2029 pada visi SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya insan berkarakter, kompeten, berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan dan budaya. Di sini
pada rencana kerja menengah ini yang dilakukan dari peserta orientasi adalah menyelaraskan kegiatan rencana kerja yang menengah dengan visi sekolah. Pada pelaksanaannya, kegiatan yang pertama untuk rencana kerja menengah adalah kegiatan yang pertama yaitu kegiatan kerjasama Pembil dalam membuat modul ajar yang mempertimbangkan karakteristik peserta didik di SMP Negeri 7 Surakarta. Output yang diharapkan adalah dokumen modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik SMP Negeri 7 Surakarta. Kontribusi terhadap visi sekolah adalah dengan adanya modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, harapannya terdapat penguatan visi sekolah insan yang berkarakter. Kemudian untuk kegiatan kerja menengah berikutnya adalah optimalisasi lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang kontekstual, di mana outputnya adalah terlaksananya optimalisasi lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran yang kontekstual. Kemudian kontribusi terhadap visi SMP Negeri 7 Surakarta untuk kegiatan optimalisasi ini adalah dengan terlaksana optimalisasi lingkungan sekolah sebagai pembelajaran kontekstual akan mewujudkan peserta didik yang berwawasan lingkungan dan budaya. Di kegiatan RKM yang ketiga, rencana kerja menengah yang ketiga untuk tahun 2024 dan 2029 sampai dengan 2029 adalah menyelesaikan program tahunan dan program semester dengan materi di fase D kurikulum merdeka. Outputnya adalah program tahunan dan semester di Pembel Matematika di lingkungan SMP Negeri 7 Surakarta. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi adalah dengan adanya prota dan promes yang sesuai dengan kurikulum merdeka merupakan penguatan dari visi yang kompeten. Untuk kegiatan yang berikutnya, ketiga di mana untuk rencana kerja menengah tahun 2024 yang berikutnya adalah mengevaluasi kegiatan peserta didik SMP Negeri 7 Kota Surakarta yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite, dan perwakilan peserta didik, di mana adalah outputnya berupa hasil evaluasi. Untuk kontribusi terhadap visi adalah dengan kegiatan evaluasi yang melibatkan metode dan teknik asesmen yang sesuai, maka akan terwujud insan berkarakter terutama pada karakter gotong royong. Di beberapa kegiatan ini pada saat pelaksanaan orientasi mulai dari minggu terakhir di bulan September tadi sampai dengan Oktober, sebenarnya diambil kesimpulan yang sangat sederhana sekali, di mana para ASN P3K di lingkungan SMP Negeri 7 Kota Surakarta diharapkan dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pada kegiatan pelatihan ini ASN yang berakhlak, di mana ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMP Negeri 7 Kota Surakarta dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pada kegiatan ini lebih fokus pada kegiatan yang sehari-hari kita laksanakan, mulai dari kegiatan pagi hari di mana siswa hadir kita sambut dengan sesuai dengan piket yang dijadwal dari kurikulum di SMP Negeri 7 Surakarta. Kemudian ada SOP-SOP yang harus ditaati ketika siswa mengalami datang terlambat, dan harus ada SOP-nya ke BK sesuai dengan tata tertib yang dibuat di sekolah. Setelah saat itu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran juga terprogram dengan baik di sekolah SMP Negeri 7 Jakarta, sehingga pelaksanaan program-program yang dilaksanakan mulai dari kegiatan pembelajaran, kegiatan di kelas, dan guru piket saling bersinergi. Dan ini sangat kami rasakan sekali, terutama di saat kepemimpinan kepala sekolah yang baru, penataan siswa semakin kondusif dan Bapak Ibu guru juga semakin tertib, tidak pernah ada, hampir tidak ada misalnya kekosongan jam karena ada komunikasi yang efektif antara guru yang melaksanakan dengan guru piket. Jadi kegiatan berakhlak ini sebenarnya sudah diterapkan di SMP Negeri 7 Surakarta, dan implementasinya sudah sangat detail dari kegiatan KBM, dari kegiatan persiapan perencanaan, kegiatan pembelajaran, sampai kegiatan evaluasi. Bahkan untuk program-program dengan orang tua semua juga terlaksana dengan baik, bahkan layanan-layanan sudah sesuai dengan berakhlak, berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini dapat kita rasakan suasana ketika
kita berangkat kerja, mulai dari kita semangat untuk mengajar anak-anak, dan anak-anak sangat rindu sekali pada guru-gurunya. Di antara yang bisa kita laksanakan sehari-hari ini, lebih efektif lagi ketika siswa jam kosong itu lebih ada yang merasa rugi, misalnya pada kegiatan seni budaya, pada mapel-mapel informatika, itu sangat sangat dikangeni anak-anak. Tapi untuk matematika tadi, makanya aktivitas mulai menurun menjadi isu saya, yang harapannya meskipun ada beberapa siswa yang protes ke saya dengan menyampaikan secara langsung, yaitu di mana mereka menyatakan ini pelaksanaannya pelajaran matematika, terutama apalagi tentang agama dan beberapa mapel itu meskipun hujan, meskipun panas, meskipun jadwalnya ini tetap aja terus tidak pernah dikasih kesempatan untuk kosong gitu. Itu anak-anak yang dari semangat dari Bapak Ibu guru ini luar biasa sekali, sehingga anak-anak dapat merasakan benar bahwa pembelajaran kita berjalan sangat efektif. Anak-anak juga tidak rugi, orang tua menitipkan mengamanatkan putra putrinya untuk dididik di sini sangat berhasil sekali. Demikian pemaparan dari kami. Saya yakin kami yakin masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang belum tersampaikan secara detail. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan pada Bapak Moderator dengan salam selamat siang. Selamat siang Pak Tri Suseno. Demikian tadi paparan hasil laporan dari Bapak Tri Suseno SPD. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru. Kami beri untuk satu penanya. Silakan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja ke pertanyaan nih Pak Seno. Tadi disampaikan di RHK yang sangat pendek tadi. Bagaimana Pak Tri Suseno mengetahui aktivitas belajar peserta didik dinyatakan bahwa peserta didik itu belajar dengan tinggi atau rendah semangatnya, seperti itu. Saya mau. Sudah Pak Iwan? Ya. Langsung saja dijawab oleh Terima Bapak kasih. Tri Suseno. Terima kasih Bapak Iwan atas pertanyaannya. Gimana cara menentukan tinggi rendahnya aktivitas belajar anak itu dilihat dari lembar kegiatan observasi pada saat kita pembelajaran memberikan tugas. Di sana terlihat sekali ada kolom yang harus kita isi. Kita buat rancang sebelumnya pada saat perencanaan sudah dibuat. Ada pengamatan aktivitas belajar anak dengan rentang skor 1 sampai 4. Nanti di situ bisa kita lihat skornya berapa anak-anaknya, mulai dari melaksanakan tugas, aktivitas selesai apa tidak, cara berkomunikasi dengan kerjasama yang dilakukan dia saat pembelajaran. Dari situ dapat kita lihat, kemudian kita total skornya, dapat kita lihat rata-ratanya apakah siswa, misalnya kita punya target 70%, siswa harus skornya 3 sampai 4 dinyatakan aktif seperti itu. Dari situ terlihat sekali nanti siswa dinyatakan aktif atau tidak. Ternyata dari yang beberapa pertemuan awal yang kita lakukan dan komunikasi dengan rekan Kombel, ternyata memang rata-rata masih rendah untuk pemahaman matematika siswa. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Begitu jawaban dari Bapak Tri Suseno. Apakah ada feedback dari Pak Iwan atau sudah cukup memuaskan jawaban? Sudah cukup ya? Demikian tadi Bapak Ibu, telah kita laksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Tri Suseno SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam membantu pada acara pada sore hari ini banyak kekurangan.
Kami tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.